Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Damai di hati. Selamat siang anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada yang setia mendampingi anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Kemim Exodus Pagi Kedua untuk beribadah bersama-sama. Di hari minggu ini, di hari minggu yang berbahagia tentu, di tanggal 20 September 2020 kita kembali akan beribadah bersama-sama. Walaupun anak-anak sekolah minggu hanya beribadah dari rumah masing-masing yang dipandu dari bawah gereja, TV kabel, namun orang tetap bersukacita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kasih dan berkat serta perlindungan dari Tuhan Yesus senantiasa orang rasakan. Nah, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada saat ini
Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua, sehingga kami boleh berada dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami akan beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami akan beribadah sekolah minggu tingkat jemaat. Kau berkati kami semua, menyertai akan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di balasannya kita akan membaca firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-34. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dimulai ayat 19 sampai pada ayat yang ke-34 dengan judul Kepala Penjara Filipi. Tetapi sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita minta hikmat kuasa dari Tuhan lewat doa. Dengan sikap berdoa, kunci tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan, dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Bumi Exodus pagi 2, kami akan bersama-sama membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami membutuhkan tuntunan kuasa Tuhan ketika kami akan membaca dan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus beracara dalam kehidupan kami di saat ini. Tuhan berkati mata kami untuk membaca firman Tuhan, telinga kami untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati hati dan pikiran kami semua untuk boleh mengerti dan memahami, bahkan melakukan apa yang menjadi pesan firman Tuhan di dalam Alkitab. Bersama-sama dalam kehidupan kami di saat ini Tuhan, karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Nah, adik-adik diberkati Tuhan, sekali lagi mau sampaikan bahwa firman Tuhan kita di saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9
kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang pun tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bibir mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita saksikan cerita firman Tuhan lewat tayangan video yang ada. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh.
Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sesesa aku bisa, catata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa.
Syok engkau semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gendut, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu siang hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan senantiasa diberkati, anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, selalu setia mendengarkan akan apa yang Tuhan perintahkan lewat orang tua kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat pelayanan anak-anak sekolah minggu yang berada di Jemaat Gemim Exodus Kami Kedua dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Diberkatilah pelayanan kami, terutama para guru-guru komisi pelayanan anak. Berkati orang tua yang setia melayani anak, bahkan memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian di saat ini. Terima kasih Tuhan, biar kasih dan kenyataanmu selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati penatua kami, Enci Eta, bahkan memberkati segala tugas
agar senantiasa mereka boleh disembuhkan hanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang terkasih. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan memberkati kami, sertai kami semua, agar di dalamnya kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, walaupun kami sedang bergumul di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Biarlah kami senantiasa selalu dibela oleh tangan Tuhan yang berkasih. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai di daerah kami yang berada di kelurahan Panikiwa ini. Dan Tuhan selalu memberikan pemerintah yang takut akan Tuhan, menjalankan tugas pemerintahan sesuai apa yang dikehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat para medis, mereka yang bekerja sebagai dokter, bahkan perawat dan relawan yang senantiasa membantu untuk menolong orang-orang sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit, di klinik maupun di puskesmas. Biarlah penyertaan Tuhan memakai mereka, berikan mereka imun tubuh yang kuat, agar mereka bisa merawat orang-orang sakit ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, berkatlah persembahan yang sudah kami berikan saat ini. Hanya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Exodus Panikiwa 2. Terima kasih Tuhan atas persembahan yang sudah kami berikan, tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan dari orang tua kami, agar di dalamnya orang tua kami boleh menerima berkat yang berlimpah daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, inilah menjadi pokok doa sembahyang kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami semua,
sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di siang hari ini. Kami percaya semua ini untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Ketika kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa menaungi akan kehidupan kami, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa menyertai anak-anak sekolah minggu, menyertai guru-guru sekolah minggu, menyertai orang tua, bahkan menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, jemaat Exodus pagi kedua, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di hari minggu ini, kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Biarlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan berpisah dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Dan tak lupa kami Komisi Pelayanan Anak Jemaat Exodus pagi kedua menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Pandelewan Manggopa yang boleh memfasilitasi Komisi Pelayanan Anak dalam melayani anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 27. Begitu pula dengan Bapak Dan Jawayo yang tetap setia menemani Komisi Pelayanan Anak, dan begitu pula dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing, dan lebih khusus lagi kepada Komisi Pelayanan Anak Jemaat Exodus pagi kedua. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati pelayanan kita, dan buat anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu serta orang tua yang ada, diingatkan kembali di masa pandemi COVID-19 ini, kalau nyada perlu, nyada usah keluar rumah, dan selalu